Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-23. Kiranya firman ini menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Saya bacakan untuk kita demikian. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberitakan Kristus kepada kita. Odo patikna, naing porsea hita digoarni anakna Yesus Kristus, huhut masih holongan, songon naung tinonahon naitu hita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, ajaran kekristenan itu konkret, yang tertuang dalam dua perintah yang dituliskan Rasul Yohanes dalam nasarian kita hari ini, yaitu percaya akan nama Yesus Kristus dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Secara konkret, ajakan percaya akan nama Yesus Kristus anaknya berarti mengenal siapa Yesus Kristus itu. Pengenalan akan Yesus bukanlah dalam konsep fisiknya, bukan juga hanya pengetahuan sejarahnya dan latar belakang kemanusiaannya yang sering disalahpahami. Mengenal Yesus bukan dalam ranah ilmu pengetahuan dan logika manusia. Kita diajak mengenalnya melalui kesadaran kita akan kemahakuasaan Allah yang sanggup melakukan hal-hal di luar nalar manusia, dan itu nyata dalam inkarnasi Yesus Kristus. Maka mengenalnya harus dalam iman bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat dunia yang diurapi. Dia hadir supaya setiap orang yang melihatnya dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kehadirannya ke dunia adalah wujud cinta kasih Allah yang mengagumkan sekali, sehingga segala sesuatu yang dilakukannya adalah kasih. Ingat saudara-saudariku, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Intinya, kita diarahkan supaya mengenal Yesus Kristus Tuhan melalui ajaran-ajarannya yang benar-benar bertentangan dengan keinginan-keinginan dunia, seperti ajaran belas kasih dan kepedulian, ajaran tentang pengampunan, ajaran tentang mengasihi musuh, dan lain sebagainya. Kemudian, ajakan firman Tuhan adalah mewujudkan iman dan ketaatan kita kepadanya dengan melakukan ajaran-ajarannya. Salah satu yang disebutkan dalam nasarian kita adalah supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Hidup saling mengasihi sebagai pemenuhan perintah Allah itu sebenarnya sudah membawa kita ke dalam suasana surgawi. Maka tugas kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah menghadirkan kerajaan surga di bumi ini lewat kasih itu. Kasih harus diwujudkan secara konkret lewat perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata. Sebab 1000 kata kasih tidak akan pernah mengubah keadaan kita, namun satu tindakan kasih akan mengubah suasana hidup menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudariku, kita selalu berusaha membangun persekutuan dengan Tuhan Allah kita melalui ketaatan kita kepada firman-Nya atau perintahnya. Sebab dengan menaati perintahnya, maka hidup kita, tindakan kita, pikiran kita, perkataan kita akan digerakkan olehnya untuk menghadirkan suasana surgawi yang penuh damai sejahtera dalam hidup kita saat ini. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.